Pernahkah kalian merasa hidup terlalu rumit dan ingin mencari cara untuk membuatnya lebih sederhana? Atau mungkin kalian sedang mencari inspirasi untuk lebih kreatif dan produktif? Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana orang Jepang hidup dengan sederhana, bekerja keras, dan tetap kreatif. Siapkan diri kalian untuk perjalanan menarik ke dalam budaya Jepang yang penuh inspirasi ini. Apakah kalian pernah mendengar tentang Marie Kondo? Dia adalah seorang penulis dan konsultan tata ruang asal Jepang yang mengajarkan kita tentang seni hidup minimalis. Bayangkan rumah yang rapi dan hanya diisi dengan barang-barang yang membuat kalian benar-benar bahagia, menarik bukan? The question of what you want to own is actually the question of how you want to live your life. Marie Kondo. Kutipan ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam pilihan barang-barang yang kita miliki. Apa yang kita pilih untuk dimiliki sebenarnya mencerminkan bagaimana kita ingin menjalani hidup kita. Ini bukan hanya tentang barang-barang fisik, tetapi juga tentang nilai-nilai dan prioritas kita. Dengan hanya menyimpan barang-barang yang penting, kita menciptakan ruang yang lebih sederhana dan fokus. Ini membantu kita mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas karena kita tidak terjebak dalam kekacauan. Pilihan barang-barang yang kita miliki mencerminkan nilai-nilai pribadi kita. Misalnya, jika kita memilih untuk memiliki barang-barang yang ramah lingkungan, itu menunjukkan kita peduli pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Di Jepang, ada istilah gambaru yang berarti berusaha sebaik mungkin. Ini bukan hanya tentang bekerja keras, tapi juga tentang ketekunan dan semangat pantang menyerah. Perseverance is one of the most important aspects of achieving success. It's not just about talent or intelligence, but also about the determination to keep going. Confucius. Kutipan ini menekankan pentingnya ketekunan dalam mencapai kesuksesan, bukan hanya bakat atau kecerdasan yang menentukan keberhasilan, tetapi juga tekad untuk terus maju, bahkan di tengah kesulitan. Ketekunan dan kerja keras seringkali lebih penting daripada bakat alami, karena orang yang terus berusaha dan tidak mudah menyerah biasanya mencapai tujuan mereka, meskipun menghadapi banyak rintangan. Semangat pantang menyerah membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik. Setiap kali kita jatuh, kita belajar sesuatu yang baru dan menjadi lebih kuat. Ketekunan menunjukkan tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat, kita bisa mengatasi hambatan dan mencapai tujuan kita, meskipun membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Pernah dengar tentang Ikigai? Ini adalah konsep Jepang yang menggabungkan kreativitas dan ketekunan. Menemukan Ikigai bisa jadi petualangan yang menyenangkan dan penuh makna. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Pablo Picasso. Kutipan ini menekankan pentingnya menemukan bakat atau tujuan hidup kita dan membagikannya dengan dunia. Ini adalah inti dari konsep Ikigai. Setiap orang memiliki bakat atau keunikan yang membuat mereka istimewa. Menemukan apa yang kita cintai dan apa yang kita lakukan dengan baik adalah langkah pertama menuju kehidupan yang bermakna. Setelah menemukan bakat atau tujuan kita perlu menggunakannya untuk memberi makna kepada orang lain. Ini bisa melalui pekerjaan, hobi, atau kontribusi sosial. Ketika kita hidup sesuai dengan Ikigai kita merasa lebih puas dan bahagia. Kita bangun setiap pagi dengan semangat, karena kita tahu kita melakukan sesuatu yang berarti. Sekarang, mari kita bicara tentang ketenangan. Orang Jepang sangat menghargai wa, yang berarti harmoni dan keseimbangan. Di mana kalian merasa tenang dan damai, baik di rumah maupun di tempat kerja, ini adalah kunci untuk hidup bahagia. Harmony makes small things grow. Lack of it makes great things decay. Sallust. Kutipan ini menekankan pentingnya harmoni dalam kehidupan kita. Harmoni membantu kita tumbuh dan berkembang, sementara ketidakharmonisan dapat menyebabkan kehancuran. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi sangat penting. Tanpa keseimbangan, kita bisa mengalami stres dan kelelahan. Apa yang membuat nilai-nilai ini begitu kuat di Jepang? Ya, sejarah panjang negara ini dengan pengaruh filosofi Zen Buddha telah membentuk pandangan hidup yang menghargai kedamaian batin dan keseimbangan.
Selain itu, kondisi geografis yang sering menghadapi bencana alam mengajarkan masyarakat untuk kuat dan adaptif. In the midst of chaos, there is also opportunity. Sun Tzu. Kutipan ini mengajarkan kita untuk melihat peluang dalam setiap krisis atau kekacauan. Filosofi ini sangat relevan dengan pengalaman masyarakat Jepang yang sering menghadapi bencana alam. Masyarakat Jepang telah belajar untuk beradaptasi dengan kondisi yang sulit. Mereka melihat bencana sebagai kesempatan untuk memperkuat komunitas dan memperbaiki sistem. Dalam setiap krisis, selalu ada peluang untuk belajar dan berkembang. Menghadapi tantangan dengan sikap positif dapat membantu kita menemukan solusi inovatif. Nah, itulah beberapa nilai yang membuat hidup di Jepang begitu menarik. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa menemukan cara untuk hidup lebih sederhana, bekerja lebih keras, menjadi lebih kreatif, dan menemukan ketenangan dalam keseharian kita. Semoga narasi ini memberi kalian inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.